Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Mas Roman. Oke sahabat semua, kebetulan kali ini saya sedang bawa mobil Matic, Innova Matic yang lawas, yang lama. Sekalian saya ingin berbagi informasi kepada rekan-rekan semua, sahabat semua, bagaimana cara mengendarai mobil dengan transmisi Matic. Memang akan sedikit berbeda, tapi hanya berbeda di bagian transmisi aja, karena mobil Matic ini tidak pakai kopling. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja sedikit berbagi ilmu atau pengalaman memakai mobil Matic. Oke, jadi pada mobil Matic ini di bawah pedal itu hanya ada dua pedal ya, tidak ada koplingnya. Jadi yang kanan itu ini pedal gas dan yang kiri ini adalah pedal rem. Nggak ada pedal koplingnya, jadi hanya dua pedal yaitu gas sama rem. Untuk penampakan di tuas transmisinya atau tuas persenilingnya yaitu seperti ini. Namun pada beberapa mobil Matic agak berbeda ya, tidak semua seperti ini. Ini kebetulan transmisi Matic pada Toyota Innova yang lama itu seperti ini. Jadi walaupun bentuknya beda, tapi rata-rata ini sama ya, intinya ya, ada P, ada R, ada N, kemudian ini D, D3, 2 sama L. Jadi semuanya ada P, R, N, D ini. Untuk fungsinya P ini kita gunakan pada saat kita parkir. Kemudian R ini kita gunakan apabila kita ingin berjalan mundur. N ini artinya netral, kita gunakan apabila kita berhenti sesaat. Misal kita menunggu lampu hijau di lampu merah, kita bisa gunakan N atau netral. Kemudian D ini ada D 3 sampai 1. Apabila di posisi D ini adalah mode berkendara yang normal. Jadi apabila kita pasang di gigi D ini, maka gigi akan berpindah secara otomatis ya, dari 1 sampai 4 atau 5 itu sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kecepatan kita. Itu otomatis berpindah-pindah sendiri. Kemudian apabila D3 di T3 ini, maka gigi dibatasi maksimal hanya sampai gigi 3. Jadi perpindahannya hanya 1, 2, dan 3. Jadi di gigi 3 kita bisa dapat RPM tinggi tanpa gigi pindah ke gigi 4. Selanjutnya apabila 2, berarti ini membatasi gigi maksimal hanya 2 saja. Jadi perpindahan gigi hanya bisa gigi 1 sama gigi 2. Ini biasanya digunakan apabila kita memerlukan tenaga yang besar. Misalnya di tanjakan, kita muatan penuh tanjakan, kita perlu gigi 2 karena kita perlu RPM yang tinggi, putaran mesin tinggi di gigi 2 agar tidak loncat atau tidak ngoper ke gigi 3. Karena kalau tetap di D, nanti otomatis RPM tidak maksimal, dia udah pindah ke oper sendiri ke gigi 3. Untuk L ini sama dengan di manual gigi 1 ya teman-teman semua ya. Jadi dia manjer terus di gigi 1 tanpa bisa ngoper. Jadi gigi 1 untuk nanjak gigi 1 bisa kita geber sampai RPM maksimal di gigi 1 tanpa pindah ke gigi lainnya. Oke, langsung saja kita coba ya. Jadi ini ada shift lock. Di beberapa mobil ada yang ada shift locknya, ada yang enggak. Jadi fungsi dari shift lock ini kalau posisi kita parkir, berhenti, kunci kita lepas, ini enggak bisa kita oper ya. Jadi kalau misal kita parkir di tempat umum, kita parkir di belakang mobil atau di depan mobil orang lain, biasanya ini kita pakai apabila kita parkir di situ. Jadi supaya tukang parkir dapat memindah mobil kita ketika mobil yang tertutup oleh mobil kita bisa keluar. Ini caranya, kita pencet ini shift locknya, kita pencet shift lock. Apabila shift lock ini kita pencet, baru ini bisa dipindahkan. Ya.
bisa dipindah ini ya, dipindah ke N netral. Jadi nanti apabila mau pindah ini didorong bisa, tapi jangan dihandrem ya, sama aja. Kalau ini sudah gigi netral tapi kita handrem sama aja nggak jalan. Jadi ini netral. Jadi tadi ini di R, kalau kita mau mundur di sini ini netral. Dari netral ke D tinggal kita tarik ke belakang satu. Ya ini jadi ini D. Jadi misal kita berhenti sejenak di Bangjo, lampu merah berhenti. Kalau agak lama hijaunya, sebaiknya kita pindah ke N agar tidak terlalu lama menahan. Apabila udah hijau baru kita pindah ke D, kemudian jalan lagi. Untuk geser untuk ke D3 atau 3 ini kita geser ke kanan. Ya, ini D3, ini D. Ya, ada bedanya ya, geser kiri kanan. Ini D3. Untuk 2 ini kita tarik aja langsung, nggak usah di kopling, nggak usah direm. Jadi apabila kita ditanjakan, kira-kiranya kita perlu RPM tinggi di gigi 3, ternyata tidak dapat RPM tinggi, udah loncat, kita mau oper ke 3, tinggal kita geser aja ini langsung gini, tek, itu dia di D3. Jadi kita nggak perlu ngurangin gas, nggak perlu ngerem, nggak perlu apa, langsung dipindah aja nggak apa-apa. Tapi apabila jalan normal itu dia cukup. Ya, selain digunakan pada saat menanjak, fungsi dari D3, 2 dan L atau 1 ini yaitu bisa kita pakai saat kita di turunan panjang atau turunan yang agak tinggi. Jadi agar kita bisa mendapatkan engine brake namanya. Kalau di mobil manual itu kan kalau gigi rendah, gigi 2 apa gigi 3 itu nggak usah direm, udah ada engine brake atau rem dari mesin. Nah itu kita gunakan di Matic itu seperti itu. Apabila kita patang di D, kita mendapati turunan panjang apalagi yang turunan terjal itu, maka mobil akan nyelonong aja, nggak ada engine brake nya. Jadi kita hanya menggunakan rem saja. Bahayanya kalau turunan panjang kita hanya menggunakan rem aja, lama-lama rem akan panas dan kasihan remnya juga. Jadi kita bantu dengan engine brake. Cara mengaktifkan engine brake nya kita oper ke gigi rendah. Ini tergantung turunannya seperti apa. Kalau turunannya kok terjal sekali, ya kita pakai 2. Tapi kalau turunannya nggak terlalu terjal tapi agak panjang, kita bisa pakai 3. Yang penting bisa membantu kinerja dari rem, agar kinerja dari rem tidak terlalu berat dan terbantu oleh engine brake pada mobil ini atau rem mesin ini. Oke, jadi kira-kira seperti itu sahabat semua, sedikit penjelasan atau berbagi pengalaman ketika kita menggunakan mobil bertransmisi matic atau otomatis. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu.